Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin serta pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bertemu dalam program Fokus Islami TVRI Sulawesi Selatan. Namun pertama-tama untuk mengawali kebersamaan kita pada episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda untuk memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat hidayahnya sehingga kita semua kembali bisa menyaksikan tayangan ini. Dan yang kedua, salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Dialah Rasul yang diutus ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin, wali utammimah makarimal akhlak. Hadirin serta pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali kita menyaksikan Fokus Islami dalam edisi Hasanah Keislaman dan Kebangsaan yang menjadi kerjasama antara TVRI Sulawesi Selatan dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Ini merupakan bentuk kerjasama yang akan mengajak kita untuk membahas berbagai topik-topik agama di Nusantara dan juga Sulawesi Selatan secara khusus. Dan pada episode kali ini kita akan mengangkat satu topik yang erat kaitannya dengan salah satu rukun Islam, yakni rukun Islam yang kelima, ibadah haji atau ibadah kurban. Ibadah ini tentu saja menjadi bukti penghambaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Al-Quran ini mengatur ibadah kurban di perayaan haji atau Idul Adha? Langsung saja kita ikuti selengkapnya dalam Fokus Islami dalam Hasanah Keislaman dan Kebangsaan berikut ini. Hadirin serta pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali kita akan membahas satu topik yang erat kaitannya dengan rukun Islam, yakni ibadah haji, mengenai tema makna dan hikmah ibadah kurban. Nah, ini merupakan salah satu topik yang tidak hanya berbicara tentang penyembelihan hewan saja, tapi lebih daripada itu, yakni bentuk penghambaan dan ketakwaan kita, ketulusan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah hadir bersama saya di studio untuk membahas ini lebih jauh narasumber kita, yakni Dr. Kiai Haji Samsul Bahri Abdul Hamid LCMA, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita akan membahas satu tema yang cukup penting Kiai. Ini akan tidak lama lagi kita akan laksanakan bersama sebagai umat muslim di seluruh dunia tentu saja. Tapi di sesi nantinya juga saya ingin menyampaikan bahwa akan ada sesi tanya jawab kita juga dengan ibu-ibu cantik atau ibu-ibu muslimah kita di studio. Baik, Kiai. baik. Beliau adalah ibu-ibu Majelis Taklim dari Hairun Nisa Masjid Hairullah yang beralamat di BTP Makassar. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tak juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Majelis Taklim Hairun Nisa ini diketuai oleh Ibu Dotranda Hajah Hasnawati MH. Ibu Ketua, boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Sehat Ibu mendampingi semuanya di sini hari ini? Alhamdulillah. Baik Kiai, langsung saja mungkin mengawali kebersamaan kita terkait tema hari ini, makna dan hikmah ibadah kurban. Sebetulnya bagaimana Al-Quran itu menyebutkan aturan dalam kurban kita dalam ajaran Islam. Mengapa itu penting dan juga mengapa kita harus melaksanakannya. Tabe Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini dengan izin inayah berkah ridha dan kasih sayang Allah. Acara ini bisa terlaksana dan merupakan insya Allah hal yang diridhai dan disambut baik di dalam
syariat Islam, dan ini merupakan satu kemuliaan membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum-hukum agama dan peribadatan. Berkenaan dengan kurban itu dari sisi makna, pertama-tama kita harus tahu bahwa di dalam bahasa Arab kurban itu diistilahkan dengan udhiyah. Udhiyah itu artinya sesuatu atau binatang yang dijadikan sebagai kurban. Udhiyah dijamak menjadi adahi. Kemudian dipakai juga istilah ad-dahiyah, dijamak ad-dahaya, dan itu juga dipakai oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW bersabda, la tajusud dahaya, arba'un la tajusud dahaya. Ada 4 binatang yang tidak bisa dipakai untuk berkurban. Ya, diantaranya adalah al-maridu al-bayyinu maraduha, yang sakit, binatang yang sakit yang jelas sakitnya, dan seterusnya. Jadi peristilahan ini ada. Kemudian ada lagi satu istilah yang dipakai juga di dalam syariat Islam, yaitu adhatun, dijamak dengan adha. Jadi itu juga artinya binatang kurban. Nah, hari raya Idul Adha dinisbahkan ke sini menjadi Yaumal Adha, adalah hari Idul Adha. Kemudian di dalam pelaksanaan Idul Kurban ini itu sudah menjadi kebiasaan, diwajibkan, ada yang disunahkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu ada tata cara beribadahnya dengan binatang. Ya, likulli ummatin ja'alna mansakan. Ya. Liyazkuru, agar mereka bisa berzikir, yazkuru smallahi, berzikir atau mengingat nama Allah dan mensyukurinya atas binatang ternak yang dihamparkan untuknya. Nah, berkurban ini dari sisi makna ada 2. Yang pertama adalah bahwa itu adalah ungkapan pendekatan diri seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rezeki yang diberikan oleh Allah sepanjang hidupnya. Itu yang pertama. Dan itu perintahnya adalah fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah demi Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi aspeknya ini adalah aspek perintah keimanan. Yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghamparkan, membentangkan binatang-binatang ternak atau yang dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengiringi kehidupan manusia. Di mana ada manusia hidup, di situ ada binatang yang nyaman hidup, dipelihara oleh manusia dan ia tunduk kepada manusia. Kemudian dimanfaatkan dagingnya sebagai nutrisi, susunya untuk diminum, dan dimanfaatkan tenaganya. Nah, ketika datang waktu pengorbanan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memotong binatang ternak, bukan binatang liar atau yang ada di hutan. Walaupun misalnya ditemukan ada kambing di hutan, kambing liar, sapi liar, itu tidak. Karena ini adalah mensyukuri nikmat Allah atas diberikannya seorang mukmin itu ada binatang-binatang yang mudah untuk dimanfaatkan, baik dagingnya ataupun tenaganya. Tetapi dalam hal ini berkurban adalah simbol keimanan seseorang itu, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, bukan juga darahnya sampai kepada Allah, sebagaimana ada beberapa kaum pada zaman dahulu yang berkurban itu
dengan bentuk sesajen, dikiranya dagingnya itu sampai, dikiranya itu darahnya sampai, maka mereka itu berkurban dengan daging dan darah yang dipersembahkan. Sementara dalam syariat Islam Allah Subhanahu wa taala menegaskan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika zakharaha lakum wa basyiril muhsinin. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darahnya, tidak juga dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan pada kalian. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghamparkan binatang itu pada kalian, ya. Gembirakanlah orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi binatang kurban ini adalah satu bentuk rasa syukur kita disebabkan karena ada yang dihamparkan. Kemudian selanjutnya dalam status hukumnya, bagaimana hukumnya bagi seseorang? Wajibkah seseorang itu berkorban ataukah sunnah atau bagaimana, ya? Yang jelas pertama-tama adalah bagi Rasulullah SAW itu diwajibkan. Ada 3 hal yang diwajibkan kepada Nabi, ya, salasun hunna alayya faraid walakunna tatawwu, ya. Ada 3 hal yang bagi saya itu wajib dan bagi kalian umatku adalah sunnah. Apa itu? Yang pertama al-witr, salat witir wajib bagi Rasul, kita sunnah. Kemudian yang kedua an-nahru, kemudian ya al-manhar atau an-nahr, yaitu berkurban, ya. Yang ketiga adalah salat duha. Nah, bagaimana status hukumnya pada umat ini? Apakah wajib, sunnah atau mustahabah? Seperti apa? Ini berdasar kepada dalil-dalil yang ada. Yang pertama, ada dalil yang berbunyi man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim, bahwa siapa yang mendapatkan kelonggaran kemudian dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Bunyi hadis ini itu sifatnya umum, harus ditahu apakah larangan ini sifatnya wajib ataukah sunnah. Ya, jangan mendekati musalla kami, artinya perintah untuk berkurban. Apakah perintah berkurban ini sifatnya wajib ataukah sunnah? Dan apakah larangan tadi itu adalah merupakan larangan haram, jangan dekat-dekat, artinya kamu diharamkan dekat karena tidak berkurban. Nah, karena tidak terjelaskan secara rinci pada zaman Nabi, tetapi faham sahabat itu penekanannya. Di belakang hari para ulama, fuqaha, imam-imam itu merinci yang dimaksud oleh Nabi seperti apa. Nah, Imam Hanafi mengatakan, kalau larangan bentuknya seperti itu artinya wajib. Jadi dalam mazhab Imam Hanafi, kurban itu wajib. Tetapi longgar caranya. Wajib bagi siapa? Wajib bagi orang yang memiliki harta benda sebanyak nisab harta benda, yaitu sebanyak 200 dirham perak atau 90 lebih gram emas, disimpan selama 1 tahun, dia wajib. Seperti itu. Jadi longgar. Nah, wajib bagi mereka yang memiliki harta benda yang banyak. Nah, itu Imam Hanafi. Kemudian datang lagi imam-imam yang lain, karena kita kalau ingin memahami hukum ini harus menyeluruh. Kemudian imam-imam lain mengatakan, Imam Malik misalnya dengan murid-muridnya mengatakan bahwa kalau seseorang itu memiliki harga dari seekor kambing atau sepertujuh sapi atau sepertujuh onta, dimiliki selama 1 tahun, kemudian yang dimiliki itu tentu lebih daripada apa yang dimakan dan dia minum sehari-hari. Kemudian ada keperluan mendadak, dia tidak ambil itu. Ya, ada keperluan untuk biaya sekolah, untuk biaya sakit, dia untuk berobat, dia tidak ambil itu, dia masih ada itu. Maka artinya dia punya tabungan, cadangan, dan itu sunnah bagi mereka, sunnah bagi mereka.
Kemudian Imam Syafi'i mengatakan begini, kalau seseorang itu di hari penyembelihan, berarti hari raya Idul Adha, hari tasyrik, 11, 12, dan 13. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i 3 hari itu namanya hari tasyrik. Nah, dia memiliki harga kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 onta. Di hari penyembelihan yang 4 hari itu melebihi daripada kebutuhan sehari-harinya. Berarti dia itu adalah orang mampu untuk berkurban. Maka sunnah untuknya berkurban. Ingat sunnah. Ya, sunnah. Kemudian Imam Ahmad lain lagi dia katakan begini, orang yang memiliki harta sebanyak harga kambing tadi atau harga 1/7 sapi pada hari penyembelian, ya, kemudian pada hari penyembelihan tidak memiliki, dia tidak memiliki harta benda itu pada hari penyembelihan 4 hari, tetapi dia tahu akan ada dananya atau ada uang yang akan datang, misalnya gajinya akan turun atau akan ada kiriman dirinya, maka itu termasuk mampu karena dia bisa bayar. Nah, artinya dapat disimpulkan secara umum bahwa status hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Nah, Imam Syafi'i bagus memberikan penjelasan di sini. Dia katakan bahwa bagi setiap rumah, berdasarkan ada satu hadis dari Mikhnab, dikatakan bahwa ala kulli baitin fi kulli amin udhiyatun. Ya, sabda Rasulullah, sebaiknya setiap rumah dalam 1 tahun itu ada binatang kurbannya. Iya, setiap rumah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan begini, bahwa sunnah ini adalah ada namanya sunnah ain, ada juga namanya sunnah kifayah. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Nah, untuk mengingatkan ini, kita ingat saja fardu kifayah dengan fardu ain. Ya, kalau fardu ain adalah seperti salat setiap orang wajib. Kalau fardu kifayah seperti mensalatkan mayit. Kalau sudah ada orang yang mensalatkan 1 orang, maka yang lain terbebas. Nah, kita bawa ke sunnah. Yang namanya sunnah ain adalah seumur hidupnya dia kena sunnah untuk memotong kurban apabila ada seumur hidup, ya. Kemudian yang kedua, sunnah kifayah per rumah. Ya, kalau ada sudah 1 orang yang berkurban dalam 1 rumah, bapaknya kah atau istrinya kah, ya, suaminya atau istrinya atau anaknya, maka yang lain tidak kena sunnah lagi di dalam hidupnya. Jadi longgar sebenarnya. Nah, ini. Kemudian tadi berkenaan dengan binatang yang disembelih itu harus binatang ternak. Jadi apa itu? Kambing dengan segala jenisnya. Kambing dengan segala, berarti domba masuk, ya. Tetapi dia harus dipelihara, bukan kambing gunung. Ada beberapa negara dia punya kambing gunung yang tidak diternak, bukan itu. Kemudian sapi dengan segala jenisnya. Apa jenis-jenis sapi? Termasuk kerbau. Nah, kalau kuda bagaimana? Tidak masuk jenis sapi dia, jadi tidak bisa, ya. Kemudian bison, misalnya di Amerika itu ada kerbau liar, namanya bison. Nah, itu tidak masuk karena dia liar, kecuali kalau diternak. Kemudian onta dengan segala jenisnya. Onta itu berjenis-jenis, ada yang besar, tinggi, ada yang warnanya merah, ada macam-macam. Nah, itu bisa. Jadi inilah binatang-binatang ini yang disyariatkan di dalam Islam, bahkan dinaskahkan di dalam Al-Quran. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan sungguh binatang-binatang ternak seperti onta itu dijadikan syiar-syiar Allah untuk kalian. Apa itu syiar Allah? Adalah sesuatu yang dilakukan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan simbol keagamaan. Jadi kurban itu adalah simbol keagamaan. Orang yang berkurban berarti orang itu adalah menguatkan rasa keberagamaannya. Nah, ini diantaranya. Apalagi yang berkenaan dengan kurban ini, orang yang mau berkurban. Ya, bagaimana? Orang yang ingin berkurban itu disyaratkan adalah dia berkeinginan untuk berkurban bukan untuk mendapatkan daging, tetapi dia ingin berkurban
memotong itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengagungkan Allah. Adapun dagingnya itu tentu ada manfaat-manfaat sosialnya. Nah, seseorang apabila sudah kurbannya itu sudah dipotong, itu sudah sampai. Walaupun dagingnya dia tidak ambil misalnya. Namun diperintahkan juga di dalam Al-Qur'an bahwa fakulu minha wa at'imul qani'ah wal mu'tarrah. Jadi, makanlah di antara dagingnya itu, tidak semuanya. Fakulu minha itu di antaranya. Ada bagian-bagian, makanlah. Wa at'imu, berilah makan kepada orang yang menahan diri. Jadi di antara kaum fukara itu ada yang suka menahan diri, tidak mau minta-minta. Seakan-akan dia tidak punya hajat. Itu demi untuk kehormatan dirinya. Itu harus dicari juga, mereka dikasih dalam bentuk dua, bisa dalam keadaan sedekah kalau kita anggap itu adalah merupakan pertolongan buat mereka. Kalau kita anggap orang kaya, kita bisa kasih hadiah, ya. Wa at'imu al-qani' wal mu'tarra. Wal mu'tarra itu artinya orang yang suka minta-minta. Jadi ada dua golongan. Yang suka minta-minta dikasih, yang tidak suka minta-minta dikasih semuanya. Jadi inilah makna daripada kurban itu. Nah, sekarang berhubungan dengan hikmahnya. Apa hikmahnya dengan seseorang itu berkurban? Hikmah itu adalah nilai yang terkandung di dalam pengorbanan itu. Di dalam ayat Al-Quran tadi dikatakan la'allakum tashkurun. Ada kata-kata la'allakum tashkurun, ya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fadhkurismallahi 'alaiha fadhkurismallahi sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami bentangkan binatang itu agar kalian dapat bersyukur. Artinya hikmah daripada ini adalah kesyukuran. Nah, bagaimana mengungkapkan kesyukuran? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kesyukuran yang pertama karena seseorang itu dihamparkan padanya binatang ternak yang mudah untuk dia kendalikan, kemudian mudah untuk dipotong, tidak lari, karena kan memang ia binatang ternak, bukan binatang liar. Nah, yang kedua adalah dari aspek keimanan seseorang itu bersyukur. Setiap insan itu harus menyadari ketika masuk tahun berikutnya dia hidup, maka itu artinya dia merasakan nikmat Allah hidup dari tahun ke tahun. Nah, kebiasaan umat manusia ini apabila menyadari datang lagi masanya setahun, biasanya bersyukur, mengungkapkannya. Ada yang berbagi makanan, ada yang mengundang, bahkan ada macam-macam pesta-pesta kecil dan seterusnya. Nah, dalam syariat Islam yang paling tepat dilakukan seseorang mensyukuri nikmat hidupnya adalah berkurban. Apabila dia berkurban, itu artinya dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari tahun ke tahun. Datang lagi musim kurban, berarti Allah memberikan lagi kepada saya nikmat hidup. Dan itu otomatis tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukurnya hidup dari tahun ke tahun. Nah, itu. Yang kedua adalah hikmah yang kedua pada binatang kurban ini adalah bahwa setiap insan itu pernah berbuat salah. Dan dalam perbuatan salah ini dia butuh untuk melengkapi seluruh kesalahan-kesalahannya itu dengan tebusan-tebusan. Dan apabila seseorang itu berkurban, maka kesalahan-kesalahan, kehilafan-kehilafan yang dia sudah lupa, dia mungkin pernah bersalah pada orang, kemudian orang itu entah kemana, ataukah dia yang meninggalkan negerinya, meninggalkan kampungnya, dia pergi ke satu tempat, dia tidak kembali lagi, sementara dia punya kesalahan sama seseorang. Nah, itu dengan berkurban, maka semua kesalahan-kesalahan seperti itu, selama itu bukan kesalahan yang besar yang membutuhkan pertobatan secara khusus, itu akan diampuni oleh Allah. Satu lagi adalah di dalam menjalankan ibadah
ibadah-ibadah keseharian, salat, puasa, zakat dan seterusnya. Seseorang kadang merasa bahwa ibadahnya itu sudah sempurna, sudah baik, Ramadannya bagus, ini dan seterusnya. Tetapi tidak dipungkiri manusia itu lemah. Mungkin salatnya kurang khusyuk, mungkin puasanya juga masih ada sedikit yang ya marah-marahnya dan seterusnya. Walaupun sudah dibayar dengan zakat fitrah, sudah dibayar dengan puasa Syawal, ya, tetapi masih ada sedikit-sedikit. Nah, haji umroh ya mulia kedengaran, tapi dalam perjalanannya ada juga kekurangan-kekurangan. Dengan seseorang itu berkurban, semuanya tertutupi, disempurnakan ibadah-ibadahnya. Oleh karena itu, ibadah kurban ini adalah ibadah yang istimewa. Kalau dibandingkan dengan bersedekah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan lebih utama itu berkurban dari bersedekah. Imam Ahmad ini sendiri. Kenapa begitu? Kalau bersedekah itu bisa dengan nilai. Iya, bisa dengan nilai. Pakai uang bisa, pakai beras bisa. Kalau zakat fitrah, pakai beras, pakai uang juga bisa. Nah, kalau kurban, bisa nggak seseorang berkurban dengan pakai nilai? Misalnya harga kambing 2.500.000. Kemudian dia keluarkan uangnya 3 juta, sudah dibagi-bagi, tidak usah saya potong. Bisa nggak seperti itu? Oh, tidak bisa. Karena kurban itu, peristiwa kurbannya itu, penyembelihannya, disitulah pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dicapai dengan bersedekah. Dan pahalanya itu jauh lebih agung daripada pahala sedekah. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innaha matayakum yaumal qiyamah, fa ahsinu matayakum." Sesungguhnya kurban itu adalah kendaraan. Innahu matayakum ala al-sirat. Sesungguhnya itu adalah kendaraanmu di saat engkau berjalan di jembatan sirat menuju kepada surga. Maka perbaikilah kurbanmu. Seperti itu. Masya Allah, Ya. tabarakallah. Baik. Betapa dalam dan dahsyatnya makna dan hikmah kurban itu ya Kiai. Tapi sebelum kita memberi kesempatan atau mendengar pertanyaan dari Ibu Majelis Taklim, ada beberapa juga yang ingin saya tanyakan terkait kesalahan umum yang sering terjadi dalam kurban itu sendiri Kiai. Mungkin ini sering juga ditanyakan, sebetulnya tata cara kurban yang benar itu seperti apa? Misalnya siapa yang berhak memotong atau kapan waktu terbaik untuk memotong dan membagikan dagingnya? Ya. Sebenarnya dalam tuntunan syariat itu orang yang berkurban itu sebenarnya harus memotong, bagus. Ya, yang berkurban itu kalau dia bisa memotong, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini. Innahu wadi'un rijlahu ala sifahihima. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memotong 2 kibas warnanya putih bertanduk ya, dan memotong dengan kakinya diletakkan di bagian bagian dadanya itu ditekan baru dipotong. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggiring di hari penyembelihan itu kurang lebih 100 ekor onta, dipotong oleh tangannya Nabi langsung sekitar 60 ekor, sisanya dipotong oleh Ali bin Abi Thalib. Namun ya, tidak semua orang berani untuk memotong. Makanya ada akad namanya di dalam Islam, akad perwakilan. Jadi apabila kita wakilkan kepada orang yang memotong itu sudah bisa. Nah sekarang ada 2 perwakilan kadang-kadang. Ada diwakilkan dulu ke panitia, panitia baru mewakilkan ke tukang potong. Tidak apa-apa, itu semuanya absah di dalam syariat Islam. Kemudian tadi pertanyaan kedua. Waktu terbaik. Waktu-waktu yang terbaik. Waktunya itu adalah dalam salah satu hadis diungkapkan bahwa awwaluma nabda'ul yaum ya as-salat. Pertama kali yang kita lakukan pada hari ini kata Rasulullah SAW adalah salat. Setelah itu kita kembali ke rumah, setelah itu kita memotong, seperti itu ya. Jadi hari penyembelihan itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian ada namanya hari tasyrik. Nah, hari tasyrik ini berbeda pendapat ulama menjadi 2 bagian. Satu jumhur ulama, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i keluar dari kesepakatan itu. Jadi sepakat Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad.
mengatakan bahwa hari penyembelihan itu adalah hari raya Idul Adha ditambah tanggal 11 tambah tanggal 12. Itulah hari tasyrik. Jadi hari tasyrik adalah hanya 2 hari dan hari penyembelihan 3 hari. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa hari penyembelihan itu adalah 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13. Berdasarkan atas hadis yang ditemukan oleh Imam Syafi'i bahwa al-arafatu kulluha mawaqifun wa ayamut tasyriki kulluha manharun. Jadi tempat padang Arafah itu seluruhnya adalah tempat wukuf, sementara semua hari tasyrik itu termasuk tanggal 13 adalah untuk memotong. Nah, berdasarkan hadis itu maka absalah seseorang itu berkurban waktunya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Alhamdulillah. Terima kasih pencerahan dan pemahamannya, Kiai. Dan ini tentu saja masih mungkin ada beberapa hal yang ingin diperjelas. Ini kami buka kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Talim yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan, dan langsung saja kita ikuti dalam sesi pertanya-tanya jawab kita dalam Hasanah Keislaman dan Kebangsaan berikut ini. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Islami atas kerjasama antara TVRI Sulawesi Selatan dan Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita sudah masuk pada sesi tanya jawab sesi pertama. Kami akan mempersilahkan 2 pertanyaan dulu dari ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa. Boleh angkat tangan ibu yang sudah siap. Mungkin ibu yang di tengah dulu. Tapi kita langsung jawab satu persatu. Kiai, izin jangan lupa sebut nama tapi ibu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnawati dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Pertanyaan saya, apa keistimewaan ibadah kurban dibanding dengan ibadah lain? Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Hasnawati. Langsung ya, Kiai. Baik, pertanyaannya sangat bagus Bu ya. Jadi ibadah kurban ini dibanding dengan ibadah lain itu berbeda dari sisi hikmah yang dapat didapatkan oleh seorang muslim yang berniat untuk berkurban. Kalau ibadah lain secara umum itu seperti sholat misalnya, itu adalah memperbaiki hubungan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa misalnya adalah melatih kesabaran. Ibadah haji dan umroh misalnya adalah ibadah fisik, ibadah harta, kemudian yang kedua ibadah kejiwaan juga diantaranya itu. Kalau ibadah kurban adalah membuktikan bahwa kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rezekinya Allah itu sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah nikmat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar adalah pencipta kita, dan kita menyerahkan diri kepada Allah. Seluruh kehidupan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika kita berkurban, kita mensyukuri ini. Dan andai seseorang itu tidak perlu berulang tahun dalam hidupnya, dia cukup berkurban, maka itu sudah terhitung bahwa dia sudah mensyukuri nikmat dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, keistimewaannya dengan yang lain adalah bahwa ini ibadah kurban ini ada aspek sosialnya, di mana diberi kesempatan orang bergembira ria mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nutrisi daging itu tadi. Dan seseorang juga diberikan kesempatan agar ia bisa mencicipinya, membagikannya, dan menghadiahkannya. Bahkan bisa dihadiahkan walaupun kepada non-muslim apabila terlihat bahwa ia termasuk orang-orang yang membutuhkan. Ya.
Nah, inilah beberapa keistimewaan yang diperoleh di dalam ibadah kurban ini. Baik. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih. Oke, langsung juga ke penanya kedua, kami persilahkan Ibu yang sudah siap. Ya, yang di depan langsung. Silahkan Bu, jangan lupa sebut nama Tabir. Terima kasih. Saya Ibu Siti Subaida. Masya Allah, apa yang telah disampaikan oleh Ustaz sangat menambah pengetahuan kami. Tapi ada yang masih kami menggelitik ya Ustaz. Sangat menarik bahwa tadi Ustaz sampaikan bahwa kurban itu hanya wajib untuk Nabi. Sementara bagi umatnya itu adalah hanya sunnah. Padahal tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa kurban itu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan luar biasa tadi keutamaannya. Tapi kenapa hukumnya hanya sunnah ya? Tidak seperti kalau haji itu dinyatakan wajib bagi yang mampu. Kenapa kurban ini tidak dinyatakan juga hukumnya wajib bagi yang mampu? Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Bu Subaida. Langsung Kiai silakan. Ya, jadi sebenarnya ada penekanan keras ini tentang kurban ini, karena tadi ada kata-kata fala yaqrabanna musallana. Janganlah mendekati musalla kami kalau dia tidak mau berkurban. Artinya jangan dekat-dekat dengan masjid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, kalau Imam Hanafi mengatakan ini keras sekali. Hanya saja rahmat bagi umat ini, tidak semuanya orang mampu untuk berkurban dengan ukuran-ukuran tertentu. Iya, sesuai dengan kesempatan yang ada pada rezeki yang ada padanya. Oleh karena itu, kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kewajiban, bagaimanapun bentuknya Nabi akan mengusahakan untuk berkorban. Tetapi umat ini supaya tidak berat pada umat ini, maka yang paling kencang adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang ditegaskan. Nah, sunnah yang ditegaskan. Namun bagi orang-orang yang kaya, dalam mazhabnya Imam Hanafi dikatakan, kalau ada orang yang kaya, ya ukurannya tadi yang memiliki harta benda tidak dia sentuh-sentuh selama 1 tahun, sebanyak 90 gram emas lebih, seperti ya, atau 200 dirham perak, nah, seperti itu bisa diminta kepada dia untuk berkurban setiap tahun untuk meluaskan kepada orang-orang yang membutuhkan atau keluarga-keluarganya. Jadi kurban ini tadi saya tambahkan keistimewaannya ya, adalah bukan hanya untuk kaum fukara, tetapi meluaskan kepada keluarga yang berkurban. Ya, ada keluarganya, ada sepupunya, ada ini misalnya ya, itu dia ajak mereka makan daging atau dikirimin daging. Jadi seperti itu. Dan diluaskan juga untuk disimpan, bukan untuk dihabiskan seluruhnya juga. Seperti akikah, kalau akikah itu dihabiskan, makanya harus dimasak baru dihabiskan. Kalau kurban bisa disimpan oleh orang yang berkurban dan bisa disimpan oleh orang yang dikirimi kurban. Seperti itu ya. Iya. Jadi wajib ini adalah untuk Nabi, kemudian untuk umum cukup sunnah muakkad. Sunnah muakkad sudah mendekati daripada wajib. Ya, seperti itu ya, Bu. Baik, terima kasih Kiai. Tapi sebenarnya masih banyak pertanyaan. Ini tadi saya lihat dari ibu-ibu majelis taklim. Ya. Kita buka lagi sesi Silakan, kedua ya Kiai. silakan. Kita ikuti dalam Hasanah Keislaman dan Kebangsaan berikut ini untuk sesi 2. Ya, hadirin serta pemirsa TVRI, selanjutnya kita masuk ke sesi 2. Di sesi ini kami menyediakan 3 pertanyaan dari ibu-ibu yang ingin memberikan meminta penjelasan lagi tambahan. Silahkan angkat tangan, jangan lupa sebut nama. Silahkan Ibu, ada dari mana lagi nih? Oh, dari sisi kiri, baik. Silahkan Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurnaini dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Ada yang perlu kami kejelasan dari Pak Kiai.
mengenai larangan memotong kuku bagi yang berkurban dan bagaimana bentuk larangannya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Betul Kiai, ini wabarakatuh. juga sering ditanyakan juga bagaimana itu dalilnya Kiai, betulkah? Dan selain potong kuku mungkin larangan apa saja yang kita Iya. harus hindari? Jadi pertanyaannya Ibu ini sangat tepat sekali ya, karena ini lagi banyak kita dengar-dengar tentang itu. Sumbernya itu ada hadis Nabi mengatakan, iza ra'aitum khilala zilhijjati wa arada ahadukum an yudahhiya falyamsik an sya'rihi wa adfarihi. Ya. Jika kalian sudah lihat ya, di bulan hilal atau bulan sabit Zulhijjah, ya, kan sudah ditetapkan Menteri Agama ya, sudah dilihat ya. Dan ada yang mau untuk berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut ya, seluruh rambut ya, dan memotong kuku-kuku gitu ya. Nah, kata-kata menahan diri inilah yang menjadi pembahasan para ulama. Ada hal yang terjadi pada zaman sahabat. Ada sahabat yang mendengarkan ini, ada sahabat yang tidak mendengarkan. Nah, berarti yang tidak mendengarkan tidak tahu, sementara yang mendengarkan tahu, menahan diri. Nah, apakah kondisi seperti ini artinya haram? Nah, sekarang kita periksa bagaimana pendapat para ulama. Dalam satu kitab namanya Mausu' al-Fiqh al-Islami wal Qadaya al-Mu'asirah karangan Syekh Wahba Az-Zuhaili, itu dijelaskan di situ alasan para fuqaha. Yang pertama adalah penjelasan dari jumhur ulama, fuqaha Imam Ahmad terlebih dahulu. Imam Ahmad ini mazhabnya namanya Hanabilah. Itu punya murid banyak sekali. Nah, murid-muridnya terbagi atas dua haluan pemikiran. Yang pertama murid-muridnya mengatakan bahwa itu bunyi hadis itu artinya haram. Maka jangan memotong kuku kalau sudah masuk 1 Zulhijjah sampai dia berkurban. Nah, itu dijelaskan seperti itu. Jadi hanya sebagian lain muridnya lagi mengatakan tidak. Itu hanya anjuran saja. Jadi tidak apa-apa kalau mau memotong kukunya. Nah, itu juga dipertegas oleh Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i mengatakan tidak apa-apa. Kemudian Imam Malik juga mengatakan tidak apa-apa. Imam Hanafi juga mengatakan tidak apa-apa. Bahkan yang paling keras adalah Imam Hanafi, dengan merilis satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sebelum masuk bulan Zulhijjah itu sudah dititipi oleh Nabi binatang kurban, ini untuk kamu Aisyah dan ini untuk saya. Aisyah segera merawatnya, membuatkan kalung-kalung, memandikannya, melap-lap sampai hari penyembelihan. Nah, ketika hari penyembelihan digiring ke tempat penyembelihan, Aisyah, mana kurban saya, mana kurban kamu? Diambil oleh Aisyah, diserahkan kepada Nabi. Nabi bawa ke tempat penyembelihan dan disembelih oleh Nabi. Aisyah mengatakan, saya tidak pernah dengar Nabi itu melarang potong kuku. Tidak pernah juga dengar bahwa Nabi melarang potong rambut. Nah, kalau itu dilarang di luar rumah, pasti juga dilarang di dalam rumah. Nah, saya tidak tahu hal itu ada. Nah, pendapat ini diambil oleh mazhab jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan kemudian tadi adalah Imam Malik, dan separuh muridnya Imam Ahmad. Jadi separuh muridnya Imam Ahmad mengatakan bahwa itu haram. Jadi hanya sedikit kelompok itu, dan kita hargai semuanya. Artinya begini, simpulannya begini Bu ya. Ya, kalau tidak tahan potong saja. Ya. Tapi kalau misalnya bisa tahan, itu bagus. Apa manfaatnya kalau kita tahan-tahan? Karena ini namanya anjuran. Kalau orang berkurban kan niatnya untuk satu tubuh kan semuanya. Kalau sudah dipotong dia tidak tergolong itu. Ya, kuku sudah dipotong dia tidak tergolong yang kita kurbankan. Jadi ada juga. Tapi kalau tidak tahan, dipotong juga
insya Allah sudah terpenuhi. Karena Aisyah sendiri mengatakan tidak pernah itu saya dengar. Ya, mestinya saya juga dilarang kalau memang itu haram. Ya, seperti itu ya. Baik Bu, bagus sekali pertanyaannya. Iya, betul. Ini info lebih rinci lagi dari Kiai. Terima kasih banyak. Dan penanya keempat, silahkan angkatan. Oh ya, jangan lupa sebut nama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apabila seorang musafir yang ingin melaksanakan kurban, di manakah sebaiknya dia melaksanakan kurban itu? Apakah di tempat tujuannya atau di sekitar lingkungan rumahnya? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Ibu. Jadi di sini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya binatang kurban ini disunnahkan, sunnah muakkad. Kalau Imam Hanafi tadi kan mengatakan diwajibkan ya, tapi longgar wajibnya. Nah, itu adalah aspek yang pertama, orang yang berkurban sudah mendapatkan ketakwaannya, selesai. Tapi aspek berikutnya aspek sosial. Binatang kurban ini diperuntukkan untuk kaum fukara yang ada di sekitar kita. Jadi yang diwajibkan itu umumnya adalah orang yang bermukim. Iya, orang yang bermukim itu lebih afdal. Tetapi ya para ulama melihat kejadian ini itu ada beberapa pendapat diantaranya. Kalau Imam Hanafi mengatakan bahwa sebaiknya tidak usah berkurban kalau musafir karena berat. Karena orang kalau musafir pergi ke tempat lain belum lagi menjaga bagaimana beli binatang, kemudian dia harus jaga, kemudian dititipkan kepada orang, kemudian banyaklah ininya. Di samping dia juga butuh keuangan untuk musafirnya. Sebaiknya kalau dia mau lakukan tidak apa-apa, tapi dia anjurkan. Tidak terlalu penting bagi orang yang musafir. Kalau Imam Malik mengatakan begini, penting bagi orang musafir, asal jangan musafir haji katanya. Ya. Kalau musafir haji karena ada dam di sana, ada hadyu, ada apa, berat untuk ini. Kalau Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i satu mazhab kini, satu pendapat, dia mengatakan terserah orang yang musafir. Kalau dia musafir kemudian banyak uangnya juga tidak apa-apa. Ya. Kalau dia tidak mau juga tidak apa-apa. Dia katakan begitu. Artinya yang paling utama itu adalah peruntukan ini bagus kalau dia memotong di sekitar rumahnya saja. Kenapa? Karena dia hidup di rumahnya di situ. Kemudian datang rezeki untuknya begitu banyak. Kemudian rezeki itu bagusnya dinikmati oleh orang yang ada di sekitarnya. Kecuali kalau tidak ada yang dikasih di situ, bisa dikirim ke tempat lain. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih. Betapa Islam memudahkan ibadah kurban ini untuk dijalankan ya. Baik, kesempatan terakhir di sesi kedua kita kami persilahkan. Oh ya, masih ada di tengah, silakan Ibu. Jangan lupa sebut nama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Yusnani. Berkaitan dengan tema kita kali ini, itu masalah kurban. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah orang yang telah meninggal masih dimungkinkan untuk berkurban yang mungkin diwakili oleh keluarganya dengan mengatasnamakan orang yang meninggal tersebut? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusnani untuk pertanyaannya. Langsung Kiai silakan. Ya, baik. Jadi di dalam hadis yang kita ungkapkan tadi, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini wahidun an Muhammad wahidun an ummati Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Jadi ada dua hadis, ada yang mengatakan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memotong 2 ekor, satu untuk dirinya, satu untuk umatnya. Ada lagi hadis yang lain mengatakan Nabi Muhammad SAW memotong 1 ekor untuk dirinya dan untuk keluarganya. Seperti itu ya. Jadi yang kita beri catatan di sini adalah wa ummati Muhammad, dan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad itu ada yang sudah mati pada zaman Nabi,
ada yang belum lahir nanti, ada yang sudah ada. Nah, penafsiran ini adalah hukumnya umum. Artinya boleh nggak untuk orang yang mati dan yang belum. Nah, ketika kita periksa pendapat para fuqaha, ada beberapa petunjuk kita dapatkan. Yang pertama mengatakan bahwa orang yang dipotongkan, hukum memotongkan kurban untuk orang lain ada beberapa catatannya. Jadi bukan untuk dirinya nih. Saya mau memotong untuk orang lain. Untuk orang lain ini termasuk orang yang mati. Ya, katanya Imam Syafi'i mengatakan harus mendapatkan izinnya. Ya, jadi kalau ada orang tua kita di kampung ingin kita potongkan, kita beritahu dulu, saya minta izin mau potongkan untuk kurban. Kalau dia bilang iya, baru dipotongkan. Harus ada izinnya. Nah, ketika orang yang sudah mati itu, orang sudah wafat itu tidak bisa diperoleh izinnya, maka Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh dipotongkan untuk orang mati kecuali atas wasiatnya. Kalau dia berwasiat di dalam hidupnya, nak atau cucu, kalau ada kelonggaranmu nanti ketika ada rezekimu mau memotong kurban, potongkan juga untuk saya. Maka atas dasar wasiat itu turun izinnya, maka itu boleh dipotongkan. Dan yang memotongkan itu tidak boleh memakan dagingnya. Kenapa? Karena itu sudah diperuntukkan di jalan Allah semuanya. Ya, bukan untuk dirinya. Tidak ada kepemilikan di situ untuk dirinya. Nah, kemudian ada pendapat lain lagi, pendapatnya Imam Malik mengatakan itu hanya makruh saja. Ya, hukumnya makruh, artinya kalau dikerjakan juga tidak apa-apa. Yang paling moderat ini pendapatnya dalam hal ini adalah Imam Hambali dan Imam Hanafi. Dia katakan untuk orang yang mati tidak perlu ada izin, tidak perlu ada apa, ya, karena Nabi Muhammad SAW sudah potongkan juga untuk umatnya, ya. Berdasarkan itu dalilnya hanya itu, ya. Dan penjelasan para ulama mengatakan boleh dipotongkan. Imam Ahmad mengatakan boleh dipotongkan untuk orang yang sudah wafat, boleh dagingnya disimpan, boleh dihadiahkan, dan boleh dimakan. Datang ulama-ulama Hanafiyah mengatakan saya setuju dengan itu kecuali satu. Apa? Setuju dimakan, setuju dibagi-bagikan, setuju dihadiahkan, tapi tidak setuju kalau mau dimakan. Biarkan saja untuk diniatkan untuk orang wafat, dan pahalanya untuk orang yang wafat. Itu menurut Imam Ahmad dan Imam Hanafi. Pahalanya untuk orang yang wafat. Jadi silahkan, kalau ada yang mau, ada dasarnya. Kemudian hadisnya juga ada, tinggal interpretasi. Yang keras cuma Imam Syafi'i di sini keras. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan orang mati tidak mungkin diambil izinnya. Tetapi kalau dia wasiatkan ada izinnya. Baik, kira itu ya Bu ya. Baik. Saya kira itu. Alhamdulillah. Kiai, sayang sekali kita sudah ada di akhir waktu kita, kebersamaan kita. Masih ada beberapa menit. Mungkin singkat saja pesan Kiai untuk umat Islam yang sebentar lagi akan menjalankan ibadah kurban. Mungkin ada kiat-kiat untuk melaksanakan ibadah ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah kurban ini adalah merupakan satu anugerah besar pada kita semuanya untuk menebus seluruh kesalahan-kesalahan yang terlupakan, kemudian kekurangan-kekurangan ibadah yang mungkin kita khilaf dan kita merasa nyaman saja, kita merasa sempurna saja ibadah kita, tapi ternyata ada kekurangannya dan Allah yang tahu. Dengan berkurban itu semuanya bisa tertutupi. Dan berkenaan dengan kurban ini, mari kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena dikatakan wal budna ja'alnaha min sya'airillah, dan penyembelihan binatang kurban itu, binatang ternak itu termasuk onta, adalah syiar-syiar Allah. Jadi harus dibesarkan, harus disyiarkan. Jadi tidak apa-apa kita itu kasih tahu orang bahwa saya mau berkurban. Tidak apa-apa juga, dan lebih baik daripada kita sembunyikan kita mau berkurban diam-diam saja. Lebih baik kita syiarkan, kita sampaikan, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah, ini kurbanku, mana kurbanmu ini, kemudian rawat, ya. Kita caranya mungkin ya dengan disyiarkan, diberitahu.
disampaikan kepada panitia. Tidak apa-apa disampaikan kepada tetangga, nanti ada dagingku. Insya Allah kalau saya dapat dari panitia bisa saya bagi. Bisa begitu. Iya, dan ketika itu disiarkan mulai pahalanya mengalir. Belum dipotong sudah mulai pahalanya mengalir. Jadi inilah manfaatnya dari itu semua. Kemudian kita harus tahu bahwa pada hari itu adalah hari daging internasional. Jangan ada pada hari itu yang mencela daging. Tidak boleh mencela daging. Para ulama mengatakan jangan mencela daging pada hari itu. Kalau kebetulan Anda kurang hobi dengan daging, lebih baik diam saja. Tutup ini, biarkan orang makan, biarkan orang bergembira, dan kita ikut bergembira dengan kegembiraan mereka. Maka itu adalah membesarkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiar apa tadi artinya? Pelaksanaan agama. Syiar adalah simbol agama. Al-Quran adalah syiar, Nabi Muhammad adalah syiar, masjid adalah syiar, kurban adalah syiar. Artinya syiar itu adalah agama di dalamnya. Ya, siapa yang mengagungkan syiar Allah adalah tanda takwa hati. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan hatinya. Saya kira itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan segala penjelasan dari Kiai tadi bisa mewakili jawaban dari pertanyaan ibu-ibu dan juga tentu pemirsa TVRI yang ada di rumah. Terima kasih banyak Kiai Haji Dr. Syamsul Bahri Abdul Hamid LCMA, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, untuk penjelasannya dalam tema kita makna dan hikmah ibadah kurban. Semoga saja ini juga bisa menjawab segala pertanyaan kita selama ini tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terima kasih juga untuk ibu-ibu Majelis Talim Khairun Nisa untuk waktunya hari ini. Semoga selalu sehat dan setia menyaksikan Fokus Islami TVRI. Begitu juga terima kasih untuk pemirsa TVRI yang sudah setia menyaksikan hingga akhir. Akhir kata, saya Rida Mardia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk menyaksikan Fokus Islami dalam Khasanah Keislaman dan Kebangsaan, kerjasama antara TVRI Sulawesi Selatan dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.